Kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khususnya generasi muda di mana saja berada, sahabat entrepreneur dan teman-teman sahabat UKM, semoga terus berkarya, menebar manfaat dari apa yang telah dilakukan aktivitas hari ini dan ke depannya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini. Semoga bisa menebarkan manfaat yang sebanyak-banyaknya melalui aktivitas perniagaan kita ataupun usaha kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi teladan sepanjang masa, di mana beliau adalah seorang pedagang. Kita pernah mendengar satu firman Allah dalam Al-Quran, di'ilah fi Quraisy, dan beliau hidup di lingkungan orang-orang Quraisy yang berdagang, yang berniaga, baik di musim panas maupun di musim dingin. Nah, namun banyak hari ini yang kurang memahami bahwasanya keteladanan Nabi hanya sebatas ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, haji, Nah, namun dari sisi yang lainnya kita harus juga mengetahui Rasulullah adalah seorang pedagang. Nah, pedagang ini kan ibadah, di mana kita bisa memberikan manfaat dari apa yang kita jual, Seperti di meja ini ada susu kambing dari kambing Etawa Gold Milk dari perusahaan HNI, dan banyak sekali manfaatnya untuk paru-paru, untuk kalsium kita, kemudian menambah stamina kita. Jadi ini cocok untuk segala usia gitu. Dan kemudian juga bisa bermanfaat untuk orang tua, seperti kopi. Ini namanya kopi 7 elemen dan manfaatnya banyak sekali, jantung, kemudian kanker, punya antioksidan dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh produk di sini, Ada lagi namanya minyak herba sinergi, di mana minyak ini kalau ada yang terluka kemudian bisa dioleskan dan cepat untuk berhenti darah kita. Nah, ada yang disebut dengan health care, ada yang disebut dengan home care seperti odol, yang kita lihat ada bahan-bahan yang alami dan sunnah. Jadi Rasul menyuruh kita untuk bersiwak, kemudian siwak ini kalau digunakan berpahala. Cuman di zaman modern ini siwaknya lalu dirubah menjadi pasta, namanya pasta gigi herba. Dan alhamdulillah ketika dipakai banyak manfaatnya dan kemudian juga meraih pahala. Nah, itu diantara kemanfaatan ketika seorang berniaga, berwirausaha. Dia menjual, kemudian sampai ke rumah tangga, Dan alhamdulillah bukan hanya itu. Kalau ada yang menjual kembali menjadi agen, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini kan artinya membuka lapangan pekerjaan. Nah, dari hulu ke hilirnya kalau kita berbicara tentang dunia usaha, itu banyak manfaatnya, Nah, dan kebutuhan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada, mulai dari sampo, kemudian sampai ke kaos kaki. Nah, siapa yang menyediakan ini kalau tidak ada dunia usaha? Nah, makanya generasi muda dan sahabat UKM tetaplah bersemangat walaupun omset kita mungkin turun di saat pandemi, kesulitan untuk menjual produk kita karena daya beli tadi rendah, karena pendapatan masyarakat kita rendah. Tapi dari kajian ataupun tausiah ataupun motivasi singkat, saya hanya menyampaikan bahwasanya berniaga itu adalah ibadah. Yang kedua yang kita inginkan, kenapa dia menjadi ibadah? Karena dia bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat orang lain, selain kemudian mendistribusikan atau memproduksi
barang-barang ataupun produk sampai kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, kita mengenal namanya Islamic Social Finance atau ISF. Jadi banyak pengusaha muslim ya yang setelah mendapatkan keuntungan dari perniagaannya ya, boleh dari herbal atau di belakang saya ini ada baju, misalnya ada kurta, ada koko, lengan pendek, lengan panjang. Dan alhamdulillah saat ini saya berada di satu UKM di Jalan Purwodadi. Nanti bisa dilihat alamatnya di bawah ini ya, Jalan Purwodadi nomor 127 128, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, dulu namanya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Artinya ketika produk ini laris ya, dimanfaatkan orang, kemudian kita mengenal Islamic Social Finance. Apa itu Islamic Social Finance? Dimana ketika kita mendapatkan keuntungan ya dari apa yang kita jual tadi ya, setelah menghitung tentunya harga pokok produksi, berapa modal kita, berapa kemudian ya penjualan yang kita ingin ambil keuntungannya. Dari keuntungan itulah kemudian kita sisihkan untuk ya Islamic Social Finance. Apa itu? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nah, sehingga keuntungan tadi kembali kepada masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ada pedagang ya, petani, peternak yang kemudian berusaha lalu mendapatkan keuntungan, lalu dia sedekahkan ya dalam bentuk zakat karena sudah wajib ya zakat malnya atau zakat dari pertaniannya. Kemudian kalau belum sampai nisabnya, maka ada instrumen yang disebut dengan infak ya. Dia sisihkan setiap hari untuk anak yatim, dia sisihkan setiap hari untuk fakir miskin, duafa. Nah, ini yang menyemangati kita untuk terus berusaha. Di samping memberikan manfaat dari produk yang kita jual ya. Kedua adalah membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah keuntungan dari usaha kita tersebut. Apalagi wakaf ya. Jadi sekarang ada namanya wakaf benda bergerak, ada wakaf benda tidak bergerak. Jadi ada pedagang yang punya keuntungan, lalu dia ingin mewakafkan berapa hektar sawitnya misalnya. Lalu keuntungan dari sawit itu kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat. Atau wakaf melalui uang misalnya, di mana uang itu kemudian diberdayakan lagi, karena wakaf ini tidak boleh hilang kan pokoknya, tapi yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Ini semua adalah Islamic Social Finance. Mulia sekali kalau begitu ya. Makanya sahabat-sahabat muda terus pahami, memang dagang itu tentu punya risiko ya, high risk. Malah risikonya itu ada risiko besar sekali. Tapi kalau kita berniat semua ini adalah ibadah, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Niatkan ibadah, niatkan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, niatkan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat saudara kita agar mereka sehat, mereka kuat ya. Kemudian yang ketiga, dari setiap keuntungan itu niatkanlah untuk bersedekah. Karena mana qasad sedekah min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan ada orang yang bertanya kepada seorang ulama, Ibnu Mubarak, saya ini telah sakit lama sekali, bertahun-tahun saya sakit ya. Kata ulama ini, engkau carilah sumur, engkau carilah ya lahan, kalau engkau buat sumur ya, di mana engkau beli, kemudian jadikan dia sumur yang mengalirkan air jika ada di kampung itu kekurangan air, lalu wakafkanlah ya. Mungkin kau mencintai tanah itu ya, tapi ingat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Nah, benar, ketika dia mematuhi, mengikuti ya, taat pada ulama ini, dia cari ya lahan, dia bangun sumur, kemudian mengeluarkan air. Ketika air itu telah dimanfaatkan masyarakat, berhentilah sakit yang ada di lututnya itu. Nah, ini kan bagian Islamic Social Finance, di mana setiap keuntungannya itu kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Alhamdulillah
ketika kesadaran ini sudah muncul ya di tengah-tengah masyarakat dan umat hari ini, inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin bersemangat untuk kemudian terus beraktivitas, terus kemudian berniaga, berdagang ya. Walaupun kita jauh dari kesempurnaan, tapi niatkan tadi ya, ini semuanya adalah ibadah karena ini semuanya ya bermanfaat bagi masyarakat, terbuka lapangan pekerjaan, produk-produk yang juga bermanfaat, dan dari setiap keuntungan itu kemudian juga dimanfaatkan dalam Islamic Social Finance, baik itu zakat, baik itu infak ataupun wakaf yang rumah besarnya adalah sedekah. Nah, saya berdoa semoga semua UKM aktivitas ya yang hari ini mereka lakukan bernilai ibadah karena mereka menjadikan semuanya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, selamat berniaga, dan jangan lupa juga semangat untuk terus bersedekah dari setiap keuntungan yang kita dapatkan. Terima kasih, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya undur diri, Abi Yudi yang berada di Safik Shop One Stop Shopping dan Halal Mart HNI yang ada di Jalan Purwodadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.